Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang standar konten pembelajaran matematika menurut NCTM. Dosen pengampu Dr. Randus Sarifuddin, Magister Sains. Sebelum memasuki materinya, perkenalkan nama saya Qurrata Ayun, kelas 2I, NIM 2024 07 0001. Tujuan pembelajaran dari standar konten pembelajaran matematika menurut NCTM adalah agar peserta didik memahami pengertian standar konten NCTM dan 5 komponen utama standar konten NCTM, yaitu bilangan dan operasi, aljabar, geometrik, pengukuran, serta analisis data dan probabilitas. Selain itu, peserta didik mampu mengaitkan standar tersebut dengan praktik pembelajaran matematika di sekolah dasar secara logis, kontekstual, dan aplikatif. National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM adalah organisasi profesional yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan matematika di semua jenjang. Organisasi ini mengembangkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics 2000 yang memuat prinsip-prinsip dan standar-standar pembelajaran matematika untuk siswa dari TK hingga kelas 12 SMA. Pengertian standar konten NCTM. Standar konten menurut NCTM adalah pernyataan tentang pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika. Standar ini disusun berdasarkan tingkatan kelas dan dikembangkan untuk menciptakan kesinambungan konsep dari tingkat dasar hingga lanjutan. Standar konten berfokus pada apa yang diajarkan, bukan hanya bagaimana mengajarkannya. Adapun 5 poin utama standar konten NCTM. Yang pertama, bilangan dan operasi atau number and operation. Pengertian. Standar ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap bilangan dan operasi matematika dasar. Siswa tidak hanya diharapkan mampu melakukan perhitungan, tetapi juga memahami makna konsep tersebut dan bagaimana mereka saling berhubungan. Cakupan konseptual. Yang pertama, sifat bilangan. Mengenal berbagai jenis bilangan, yang bilangan bulat, pecahan, desimal, rasional, irasional, dan lain-lain. Dan sifat-sifatnya yang meliputi komutatif, asosiatif, dan distributif. Representasi bilangan yaitu memahami dan menggunakan berbagai bentuk representasi seperti garis bilangan, pecahan, desimal, dan presentase. Hubungan antar bilangan, misalnya memahami hubungan antara 1/2 dengan 0,5 sebagai dua bentuk representasi dari bilangan yang sama. Operasi aritmatika yang dimana meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, baik dengan bilangan bulat, pecahan maupun desimal. Estimasi dan mental math. Strategi untuk melakukan perkiraan cepat dan memperkuat intuisi numerik. Pemecahan masalah konteks nyata. Menggunakan bilangan dan operasi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Contoh aktivitas. Menyusun garis bilangan dari min 10 hingga 10 positif dengan menempatkan bilangan pecahan atau desimal di titik yang tepat. Membandingkan harga barang dan menggunakan diskon presentase dan menghitung harga akhir. Yang ketiga, menggunakan uang mainan untuk mensimulasikan transaksi jual beli. Aljabar dalam standar NCTM tidak terbatas pada manipulasi simbol, tetapi mencakup kemampuan berpikir abstrak dan memahami pola pikir dan relasi. Standar ini menyiapkan siswa untuk mengeneralisasi konsep matematika. Cakupan konseptual, pola dan relasi, yaitu mengidentifikasi dan memperluas pola numerik dan geometrik. Yang kedua, variabel dan ekspresi aljabar,
yaitu memahami simbol sebagai representasi bilangan atau relasi. Yang ketiga, persamaan dan pertidaksamaan, yaitu menyusun, menyederhanakan, dan menyelesaikan model matematis dari situasi nyata. Yang keempat, fungsi dan grafik, membangun pemahaman tentang hubungan antar variabel dan merepresentasikan melalui grafik. Yang kelima, aljabar dalam konteks, yaitu menghubungkan simbol dengan rumus dengan situasi konkret, seperti hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Contoh aktivitasnya yaitu membuat tabel nilai dari fungsi, misalnya Y sama dengan 2X plus 1, lalu menggambarkan grafiknya. Yang kedua, mengisi bagian yang hilang dari pola angka 3, 6, 9, dan sebagainya. Yang ketiga, menyusun cerita matematika yang sesuai dengan persamaan X plus 7 sama dengan 12. Geometri. Standar geometri bertujuan mengembangkan pemahaman tentang bentuk, ruang, dan hubungan spesial, serta skema maupun menggunakan alat visual dan simbolik untuk menggambarkan dan menganalisis dunia sekitar. Adapun cakupan konseptualnya, yang pertama, sifat dan klasifikasi bangunan, yaitu mengenal dan membedakan segitiga, persegi panjang, trapesiun, lingkungan, bangun ruang, dan lain-lain. Dan juga sifat-sifat bentuk, yaitu sisi, sudut, simetris, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan spesial dan penalaran visual, yaitu memahami posisi arah dan hubungan antar objek. Yang ketiga, transformasi geometrik, yaitu relasi, rotasi, translasi, dilasi sebagai sarana memahami simetris dan kesebangunan. Yang keempat, koordinat dan geometri analitik, menghubungkan geometri dengan sistem koordinat Kartesian. Yang kelima, penalaran deduktif dan argumen geometri, yaitu mengembangkan bukti dan alasan logis dari sifat-sifat bangun. Contoh aktivitasnya yaitu yang pertama, melipat kertas membentuk simetri lipat dan mencatat jumlah lipatan simetris. Yang kedua, menggunakan cermin untuk mengamati simetris reflektif dari bentuk geometrik. Yang ketiga, mendesain rumah menggunakan bangun datar dan menghitung luasnya. Pengukuran. Standar pengukuran mencakup pemahaman dan keterampilan menggunakan satuan untuk mengukur berbagai besaran seperti panjang, luas, volume, berat, waktu, dan suhu. Siswa harus memahami konsep serta proses pengukuran yang akurat dan relevan. Adapun cakupan konseptualnya, yang pertama, konsep dasar pengukuran yaitu meliputi panjang, luas, volume, waktu, suhu, massa, dan sebagainya. Yang kedua, satuan pengukuran. Satuan baku ya seperti meter, liter, kilometer, dan tidak baku seperti langkah dan jengkal. Yang ketiga, alat ukur. Penggunaan alat ukur seperti penggaris, timbangan, stopwatch, dan sebagainya. Yang keempat, konversi satuan, yaitu mengubah dari satu satuan ke satuan yang lain, baik dalam sistem metrik maupun sistem imperial. Yang kelima, estimasi dan akurasi, mengembangkan kemampuan memperkirakan dan memahami tingkat ketelitian pengukuran. Yang keenam, rumus pengukuran, menggunakan rumus luas, keliling, dan volume dalam konteks praktis. Contoh aktivitasnya yaitu menghitung luas dan keliling taman menggunakan satuan meter. Yang kedua, mengukur volume air dalam liter dan milimeter. Yang ketiga, mengkonversi waktu dari menit ke jam dalam jadwal kegiatan. Analisis data dan probabilitas. Standar ini menekankan kemampuan siswa untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi data. Selain itu, siswa juga diajarkan konsep dasar probabilitas untuk memahami kemungkinan dan membuat prediksi. Adapun cakupan konseptualnya, yang pertama, mengumpulkan data melalui survei, observasi, eksperimen, dan simulasi. Yang kedua,
mengorganisasi data dalam bentuk tabel, grafik batang, diagram lingkaran, pie chart, histogram, dot plot, box plot, dan lain-lain. Yang ketiga, menganalisis dan menafsirkan data untuk menarik kesimpulan. Yang keempat, menghitung ukuran pemusatan data atau median, modus, rentang, dan deviasi standar. Yang kelima, memahami peluang kejadian sederhana dan menghitung probabilitasnya. Yang keenam, interpretasi data, yaitu menafsirkan grafik dan tabel, melihat tren, membuat inferensi. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berbasis data, yaitu menilai resiko, membuat prediksi, dan mengevaluasi klaim statistik. Contoh aktivitas yang pertama, melakukan survei minuman favorit di kelas, lalu membuat diagram lingkaran atau diagram batang. Yang kedua, menggunakan spinner warna untuk memahami peluang munculnya warna tertentu. Yang ketiga, melempar 2 dadu dan menghitung peluang munculnya jumlah tertentu. Kesimpulannya yaitu standar konten NCTM memberikan kerangka yang jelas dan sistematis dalam merancang pembelajaran matematika yang bermakna. Dengan 5 komponen utama, standar ini tidak hanya mencakup aspek kognitif tetapi juga keterampilan praktis dan analitis siswa.